Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah ya Allah wassalawatan alaika ya Rasulullah. Hai. Apa kabar semuanya? Anda yang sedang menyaksikan video ini ya. Saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Pak Sulman. Oke, minggu lalu kita sedikit membahas mengenai kitab-kitab Allah ya. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Kitab-kitab Allah itu berisi wahyu. Tahukah kalian bahwa pada dasarnya semua nabi itu mendapatkan wahyu? Nabi yang wajib kita imani ada 25 jumlahnya. Semuanya mendapatkan wahyu. Namun ya, nabi-nabi yang kita yakin itu tidak semuanya menjadi rasul dan tugasnya pun berbeda dengan rasul. Rasul mendapat wahyu berupa kitab-kitab suci untuk diajarkan kepada umatnya, sedangkan nabi hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Nah, di antara wahyu yang disampaikan kepada para nabi itu ada yang ditulis, ada yang tidak. Dan di antara wahyu yang ditulis itu ada yang bentuknya masih berupa lembaran-lembaran dan ada juga yang sudah dibukukan yang bentuknya adalah kitab yang wajib kita imani 4 jumlahnya. Nah, sementara yang masih tidak sampai dibukukan itu diberi nama lembaran-lembaran atau suhuf ya. Adapun perbedaan antara kitab dengan suhuf ya, kalau kitab isinya lebih lengkap, sementara suhuf ada sebagian hukum ya yang tidak tercantum. Kitab kita tahu bentuknya sudah dibukukan, sudah dalam bentuk buku, sementara suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab ini berlaku lebih lama, sementara suhuf sifatnya adalah sementara. Dari 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah, tentu sikap kita sebagai muslim berbeda ya. Untuk kitab Taurat, Zabur, dan Injil sebagai umat Islam, kita wajib mengetahui sejarahnya ya, makanya kita belajar sekarang, dan kita juga wajib meyakini keberadaannya, yakin bahwa itu benar-benar dari Allah. Nah, dari perilaku itu kemudian muncullah sikap toleran dan menghargai pemeluk agama Islam. Meskipun dalam hati kita yakin bahwa Al-Quran lah yang paling benar, Al-Quran yang paling mutakhir ya, tapi kita tidak boleh dong seenaknya, kita tetap harus toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Sementara sikap kita terhadap Al-Quran ya, kita wajib mengetahui sejarahnya, wajib meyakini keberadaannya, wajib membaca, memahami, dan tentunya yang paling penting adalah ya mengamalkannya, menjadikannya sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian dari perilaku itu muncullah sikap kita, yaitu mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan rajin menjauhi maksiat ya, sebagai bentuk pengamalan dari Al-Quran. Tahukah kalian bahwa Al-Quran ya merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurniannya. Artinya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, sampai detik ini kalian nonton video ini ya, Al-Quran ya begitulah. Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik pengurangan atau penambahan. Al-Quran yang kalian baca sekarang ya itulah sama persis dengan yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, adapun hikmah dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, dan mana yang batil. Kemudian
Hikmah lainnya adalah memberi pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Kemudian hikmah lainnya adalah memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, ya. Dalamnya memuat sejarah. Kemudian, ya, dengan beriman kepada kitab, manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Kemudian dengan beriman kepada kitab, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi dan tentunya meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.